Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tianus Laya, kelas C semester 6 PGSD, mahasiswa Universitas Terbuka. Saat ini saya melakukan presentasi yang berjudul Automated Online Proctoring, yaitu bagian A, apa itu Automated Online Proctoring, yaitu sistem pengawasan ujian daring yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memantau peserta ujian secara otomatis. Jika pada ujian tatap muka terdapat pengawas yang mengawasi peserta secara langsung, maka ujian daring fungsi pengawasan tersebut dibantu oleh teknologi sistem menggunakan kamera, mikrofon, dan perangkat lunak khusus untuk mendeteksi aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan aturan ujian. Tujuan utama online proctoring adalah memastikan bahwa ujian dilaksanakan secara jujur, adil, dan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh universitas. Dengan demikian, proses ujian dapat berlangsung secara lebih lama, adil, dan terpercaya meskipun dilakukan dari lokasi yang berbeda-beda. Bagian B, bagaimana sistem online proctoring bekerja? Yang pertama, proses kerja online proctoring umumnya terdiri dari atas beberapa tahap. Yang pertama, verifikasi identitas. Artinya, sebelum ujian dimulai, peserta diminta melakukan verifikasi identitas dengan menunjukkan kartu identitas dan melakukan pencocokan wajah menggunakan kamera. Tujuannya adalah kartu identitas atau melakukan pencocokan wajah menggunakan kamera, memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian adalah orang yang benar-benar dan terdapat pada sistem. Kedua, pemantau selama ujian. Artinya saat ujian berlangsung, sistem memanfaatkan yang pertama, kamera untuk memantau aktivitas peserta. Yang kedua, mikrofon untuk mendeteksi suara yang mencurigakan. Ketiga, pemantauan layar komputer untuk melihat aktivitas yang dilakukan peserta. Nomor 3, analisis pencatatan. Kecerdasan buatan akan menganalisis berbagai indikator seperti wajah yang tidak terlihat dalam kamera, adanya orang lain di sekitar peserta, gerakan mata yang tidak layak. Penggantian jendela aplikasi secara berulang, suara atau percakapan yang terdeteksi selama ujian. Jika ditemukan aktivitas yang dianggap tidak sesuai aturan, sistem akan memberikan tanda atau file untuk ditinjau lebih lanjut. Nomor 4, evaluasi hasil pengawasan. Artinya setelah ujian selesai, sistem menghasilkan laporan yang berisi catatan aktivitas selama ujian. Laporan tersebut dapat diperiksa oleh pihak universitas atau dosen untuk menentukan apa yang terjadi pelanggaran atau tidak. Dengan demikian, keputusan akhir tetap berada pada pihak akademik, bukan sepenuhnya ditentukan oleh sistem. Bagian C, manfaat automated online proctoring dalam menjaga integritas akademik. Artinya, yang pertama, penerapan online proctoring memberikan berbagai manfaat penting. Yang pertama, meningkatkan kejujuran akademik, yaitu
mahasiswa didorong untuk mengerjakan ujian secara mandiri karena adanya sistem pengawasan yang konsisten. Yang kedua, mencegah kecurangan, yaitu sistem dapat mendeteksi berbagai bentuk pelanggaran seperti penggunaan joki, kerjasama tidak sah, atau membuka sumber informasinya yang tidak diizinkan. Yang ketiga, menciptakan kecurangan, artinya sistem dapat mendeteksi berbagai bentuk pelanggaran seperti penggunaan. Yang ketiga, menciptakan keadilan, yaitu semua peserta ujian memperoleh perilaku yang sama sehingga hasil ujian lebih mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Nomor 4, mendukung pembelajaran jarak jauh, artinya bagi universitas yang menerapkan pendidikan terbuka atau jarak jauh seperti universitas terbuka, sistem ini memungkinkan pelaksanaan ujian yang tetap tanpa harus hadir di lokasi tertentu. Nomor 5, efisiensi pengawasan. Artinya memungkinkan pelaksanaan ujian yang aman dan percaya meskipun mahasiswa berada di lokasi yang berbeda-beda. Bagian D, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Artinya, meskipun menggunakan kamera dan teknologi, pemantau perlindungan privasi mahasiswa tetap menjadi prioritas utama. Universitas menerapkan beberapa langkah. Yang pertama, penggunaan data secara terbatas, yaitu data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan dan pengawasan ujian. Yang kedua, penyimpanan data dan yang aman, yaitu rekaman dan informasi peserta disimpan menggunakan sistem keamanan yang sesuai standar perlindungan data. Ketiga, pembatasan akses, yaitu hanya petugas atau pihak akademik yang berwenang yang dapat mengakses data hasil pengawasan ujian. Yang keempat, transparansi, yaitu mahasiswa memperoleh informasi yang jelas mengenai data yang dikumpulkan, tujuannya penggunaan dan hak-hak mereka sebagai penggunaan sistem. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi, yaitu universitas wajib mematuhi peraturan perlindungan data pribadi dan kebijakan privasi yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, keseimbangan atas integritas akademik dan perlindungan privasi dapat tetap terjaga. Penutup, sebagai kesimpulan, auto online portal ini merupakan inovasi teknologi yang membantu universitas melanggarkan ujian daring secara aman dan adil percaya melalui verifikasi identitas, pemantau secara otomatis, serta analisis berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini mampu mendukung integritas akademik sekaligus menjaga kualitas proses evaluasi pembelajaran. Di sisi lain, universitas juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi mahasiswa melalui pengelolaan data yang aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian saja atas presentasi saya ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dan kelemahan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.